bagi para Colombian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan saya Dr. Dira Atman, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Colombia Asia Pulau Mas. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai cara deteksi tumor otak. Biasanya yang paling sering, paling pertama adalah nyeri kepala. Dan nyeri kepalanya tuh hebat dan biasanya semakin lama, seiring hari, seiring bulan, makin lama makin hebat intensitasnya. Karena kamu bayangin ada bola di kepala kamu, terus total makin lama makin banyak, makin gede, ya makanya makin sakit kepala. Nah, di luar itu gejala yang bisa kejadian bisa aja kejang, bisa juga kaki tangan lemes, bisa juga muntah-muntah, ya mual muntah tiba-tiba walaupun bukan karena salah makan. Bahkan bisa juga gangguan penglihatan juga bisa, atau pendengaran pun juga bisa. Kenapa bisa begitu? Karena tergantung tumornya ini ada di otak sebelah mana, depan, belakang, atas, samping, semua punya fungsi yang berbeda. Bahkan ada yang jarang gejalanya sampai perilaku yang berbeda. Dulu yang dia happy-happy, jadinya murung dulu. Dulu yang biasa aja, pemarah. Ada bisa begitu. Nah, kalau di Rumah Sakit Colombia Asia Pulau Mas, yang pasti kalau kamu datang, kita akan periksa dulu oleh dokternya. Bisa sama dokter saraf atau dokter spesialis bedah saraf. Sudah dilihat gejala-gejalanya yang semua tadi itu, kemudian dilihat dites juga kira-kira gerakan atau apakah ada yang mencurigakan ngarah ke sana. Sehabis itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi di Rumah Sakit Colombia Asia sini bisa kita lakukan yang namanya CT scan kepala menggunakan kontras, atau bisa juga MRI biar lebih detail menggunakan kontras. Tujuan pemberian kontras untuk membantu melihat pembuluh darah yang meliputi ataupun memberi makan pada tumor tersebut. Perawatan di sini ya basically ya yang paling utama tetap kalau memang tumornya besar, kita akan angkat tumornya alias kita operasi. Sudah dioperasi baru kita bisa lanjutkan dengan proses berikutnya, apakah memang dia jinak atau ganas, apakah memerlukan kemoterapi bila ganas. Kalau tumornya masih kecil, kita pun bisa lakukan yang namanya watchful waiting. Jadi kita lihat, kita CT scan berkala misalnya setahun sekali, oh ternyata nggak nambah-nambah, kita pun juga nggak langsung kita kerjakan untuk operasi juga, tergantung gejala sama perjalanan penyakitnya itu sendiri. Biasanya yang kambuh sekali dengan mudah dan cepat adalah tumor ganas, karena selnya bertumbuh, multiply, nambah banyak dalam waktu yang cepat. Ukuran segini bisa muncul lagi, misalnya udah diangkat semua, tinggal sisa sedikit, dalam sebulan 2 bulan bisa muncul dengan ukuran yang sama lagi. Atau bisa juga pengobatannya sebenarnya tidak tuntas, memang udah tinggal sisa sedikit, kita minta lanjutan untuk kemoterapi atau radiasi, ya putus, dia nggak ngelanjutin sehingga bisa tumbuh lagi. Kita mengetahui bahwa kita satu faktor resiko. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Jadi kalau kita punya keluarga dengan riwayat tumor otak, kita harus hati-hati, kita harus deteksi dini. Misalnya berapa tahun sekali kamu CT scan. Nah, yang kedua bisa juga dari faktor lain atau lingkungan. Kalau kamu kayak saya, kadang-kadang kerja, kena X-ray terus tuh kepala atau apa, ya itu juga memudahkan terjadinya tumor, proses tumor di otak. Dan berikutnya mungkin makanan-makanan, ya kadang-kadang ada makanan tertentu yang bisa mengindus itu. Dan ada obat-obatan tertentu yang bisa mengindus itu. Biasanya yang paling terkenal biasanya seks hormon, progesteron, estrogen. Jadi kalau bisa itu dihindari, kalau untuk supaya tidak terjadi yang namanya meningioma atau tumor selaput otak. Kalau tumornya sudah kita indikasi memang untuk operasi, ukurannya memang besar dan mengganggu sampai ada gejala neurologisnya, kita akan lakukan tindakan operasi untuk mengangkat tumor tersebut. Salah kurang lebih misalnya tulang kita buka, kita ketemukan barang tumornya, kita angkat, kemudian kita tutup kembali atau kita tetap biarkan terbuka tergantung kondisi tumor otak tersebut. Habis itu tumor tersebut akan dicek oleh dokter patologi anatomi di Rumah Sakit Colombia ini. Apakah dia masuk jinak, apakah masuk ganas. Kalau memang jinak, ya kamu beruntung.
biasanya kita nggak terlalu banyak tindakan lebih lanjut, tapi kita tetap mesti cek. Karena sejago-jagonya dokter, kita nggak bisa lihat yang ukurannya kecil banget. Ya sel-sel yang kecil sekali. Ya, bisa aja nanti 30 tahun kemudian muncul kembali. Kalau memang ganas, ceritanya rada beda. Di mana kita perlu tambahan kemoterapi dan radioterapi biasanya. Nah, di sini kita bisa berikan kemoterapi. Untuk radioterapi, nah itu masih di rumah sakit lain yang memiliki fasilitas untuk radioterapi dengan sinar untuk menghajar sisa-sisa tumor tersebut. Sekian informasi seputar deteksi tumor otak. Hai Colombians, tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.